pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari yang indah ini kembali kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Evangelis Agnes Siagian, kita akan mendengarkan sedikit dari sapaan Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami setiap hari sampai pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat memelihara firman-Mu dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah seluruh aktivitas kami dalam kendali Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel 6 ayat 27. Dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat hari ini adalah pernyataan dari Raja Darius kepada seluruh rakyatnya untuk mengakui bahwa kedaulatan Tuhan Allah dan semua itu berawal dari kesetiaan Daniel sehingga banyak orang percaya. Sungguh Daniel sangat berdampak untuk memuliakan Allah. Saudaraku, arti nama Daniel, Tuhan adalah hakimku. Daniel dikenal karena konsistensinya terhadap pentaatannya kepada perintah Tuhan. Salah satunya adalah dengan tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja Nebukadnezar. Daniel dimasukkan ke gua singa akibat melanggar larangan untuk menyembah dewa raja. Daniel mengetahui penetapan larangan itu. Tetapi dia tetap berdoa kepada Allah. Akibatnya Daniel dibuang ke dalam lubang singa. Saudara dapat bayangkan seandainya Daniel itu adalah kita sendiri. Berada di lubang singa padahal sudah setiap hari berdoa kepada Tuhan. Namun tetap masuk ke dalam lubang singa. Apakah Tuhan tidak menolong? Saudaraku, kita melihat keteguhan hati Daniel yang tidak takut mati dan tetap setia kepada Tuhan. Sebab Daniel percaya Tuhan pasti menolong dengan cara Tuhan sendiri. Dan terbukti dia selamat dari terkaman singa. Sebagai manusia biasa, rasanya kita ingin lari dari semua ini. Atau mungkin kita bisa frustasi sehingga akhirnya kita mengikuti kemauan raja yang ada pada masa itu. Saudaraku, apakah ini yang Tuhan inginkan? Tentu saja tidak. Tuhan menginginkan kesetiaan Daniel juga menjadi kesetiaan kita. Hari ini kita belajar dari iman Daniel. Alkitab mencatat bahwa Daniel tetap setia kepada Tuhan Allah dan kita pun layak memiliki kesetiaan seperti Daniel. Daniel adalah pribadi yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Upah kesetiaan Daniel diberikan karunia oleh Allah, yakni dapat menafsirkan mimpi-mimpi para raja. Sehingga Daniel terpilih menjadi kepala menteri di Persia. Doa dan pujian menjadi kunci ketekunan Daniel kepada Tuhan. Dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Sehingga Tuhan Allah berkenan kepada Daniel dan mengenal Daniel secara utuh. Tuhan Allah mengetahui kebutuhan Daniel dan apa yang sedang Daniel perjuangkan. Dan Tuhan tampil menolong Daniel. Daniel sangat memahami bahwa Tuhan berdaulat atas semua raja di bumi, bahkan seluruh bumi tunduk kepada Tuhan.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan yang dapat kita peroleh dari Injil Daniel 6 ini adalah yang pertama, nafas hidup orang Kristen adalah doa dan mengutamakan Allah dalam hidup kita. Allah harus kita dahulukan dibandingkan kepentingan kita sendiri agar nama Tuhan Allah dihormati. Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Daniel memiliki rasa takut dan penuh hormat kepada Tuhan, sehingga dia tidak takut dengan hukuman. Saudaraku, dari Daniel kita dapat belajar. Jika kita senantiasa setia kepada Tuhan, Dia akan menolong kita melewati tantangan yang mungkin kita alami. Dan bahwa jika kita tidak takut kepada dunia, serta menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, kita dapat membantu orang lain untuk percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pengakuan terhadap keagungan Allah. Setelah melihat penyelamatan Daniel, Raja Darius membuat pernyataan resmi yang mengakui keagungan Allah. Ini menunjukkan bahwa tindakan Allah yang luar biasa dapat mengubah hati orang untuk membawa orang tersebut percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian hidup kita yang dipenuhi dengan kasih karunia dan mukjizat Allah dapat membawa orang lain untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu dahsyat dan luar biasa, bahwa keteguhan hati kami haruslah diuji, dan proses demi proses harus kami alami, agar disitulah kami melihat bahwa Yesus Kristus bekerja atas seluruh hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Berkatilah seluruh aktivitas kami, pekerjaan dan pelayanan kami, dan berkatilah seluruh pelajar yang bersekolah, agar Tuhan memberikan roh kepintaran. Demikian juga bagi yang sakit, Tuhan Engkau melawat mereka dan menyembuhkan. Saudara kami yang berduka cita, Tuhan hibur. Dan saudara kami yang mengalami begitu banyak persoalan hidup, persoalan rumah tangga, warisan, bahkan para janda yang menjadi single parent bagi anak-anaknya, Tuhanlah kiranya yang memberkati dan mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.